Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febriani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas E semester 5. Saya di sini akan memaparkan materi terkait mata kuliah pengembangan kurikulum berbasis literasi. Materi yang akan saya bahas yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Apa itu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Mari kita bahas. Yang pertama ada kata prinsip. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Selanjutnya yaitu kata kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Nah, selanjutnya ada kata pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Nah, dari ketiga kata ini bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum atau curriculum planning. Nana Syaudi Sukmadinata 1997 mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Di dalam prinsip-prinsip umum terdapat 5 prinsip, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Di dalam prinsip-prinsip khusus, ada 5 prinsip, yaitu yang pertama ialah prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, yang kedua ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, selanjutnya yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media atau alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Baiklah, mari kita bahas mengenai prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Pembahasan pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi secara internal yakni kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum ialah tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, yakni komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi peserta didik atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang keempat yaitu prinsip praktis atau efisien. Prinsip praktis atau efisien yakni mengusahakan agar dalam perkembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.
Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip khusus pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu metode yang digunakan apakah cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariatif untuk melayani perbedaan individual siswa, apakah metode tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu alat media apa yang dibutuhkan dan alat medianya itu sudah ada atau belum. Yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.